Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Strong Identity dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu disehatkan, dirahmati, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Peperangan di Mohacs terjadi pada tanggal 29 Agustus 1526, melibatkan kekuatan tentara Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman Ma'ambar dengan pasukan kerajaan Hongaria yang dipimpin oleh Raja Ludovico II dari Hongaria dan Bohemia. Peristiwa ini memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah Eropa Tengah dan menjadi salah satu kekalahan terbesar bagi kekuatan Kristen di Eropa pada masa itu. Perang Mohacs adalah salah satu peristiwa signifikan dalam sejarah Eropa pada abad ke-16 yang melibatkan benturan antara Kekaisaran Ottoman dan Kerajaan Hongaria. Perang ini terjadi pada tanggal 29 Agustus 1526 dan berakhir dengan kekalahan besar bagi Kerajaan Hongaria di tangan pasukan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman. Pertama berikut adalah rincian tentang Perang Mohacs. Sultan Sulaiman pertama dari Kekaisaran Ottoman berupaya memperluas kekuasaan Ottoman di Eropa Tengah dengan salah satu target utamanya adalah wilayah Hongaria yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium dan memiliki sejarah panjang dalam hubungan dengan Kekaisaran Ottoman. Kerajaan Hongaria di bawah Raja Ludovico II sedang menghadapi tantangan politik dan militer yang serius. Meskipun ada aliansi dengan negara-negara Kristen seperti Austria, persatuan tersebut tidak cukup kuat untuk menghadapi ancaman dari Ottoman. Selain itu, Hongaria sedang dilanda perselisihan internal yang melemahkan koordinasi pertahanan nasional. Perang Mohacs terjadi pada tanggal 29 Agustus 1526 di dekat Sungai Mohacs yang terletak di wilayah selatan Hongaria. Pasukan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman pertama berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Hongaria dengan kekuatan besar yang mencakup pasukan Janissary, pasukan elit Ottoman, artileri berat, dan pasukan pendukung lainnya. Kekalahan Raja Ludovico II dan jatuhnya Hongaria ke tangan Ottoman menandai awal dari periode dominasi Ottoman yang signifikan di Eropa Tengah. Wilayah Hongaria Selatan dan Tengah, termasuk kota-kota seperti Buda dan Pest, dikuasai oleh Ottoman selama lebih dari 100 tahun hingga awal abad ke-17. Perang ini juga memperlihatkan dominasi Ottoman di Eropa Tengah dan memicu konflik berkelanjutan antara kekuatan Kristen dan Muslim selama beberapa dekade berikutnya. Perang Mohacs merupakan salah satu titik penting dalam sejarah konflik antara Kekaisaran Ottoman dan kekuatan-kekuatan Kristen di Eropa yang memberikan dampak mendalam pada geopolitik dan budaya wilayah tersebut. Sultan Sulaiman I yang berkuasa atas Kekaisaran Ottoman mulai mengalihkan perhatian ke wilayah Eropa Tengah setelah mengamankan posisi di Timur Tengah dan Balkan. Raja Ludovico II dari Hongaria dan Bohemia mencoba untuk mengamankan persekutuan dengan negara-negara Eropa lainnya, tetapi dukungan yang diterima kurang memadai. Pada tanggal 29 Agustus 1526, tentara Ottoman yang jauh lebih besar dan lebih baik terlatih menghadapi pasukan kerajaan Hongaria di dekat kota Mohacs yang terletak di sisi selatan Hongaria. Tentara Ottoman yang berjumlah sekitar 100.000 personel berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Hongaria yang hanya berjumlah sekitar 25.000 sampai 30.000 pasukan. Raja Ludovico II tewas dalam pertempuran, meninggalkan kekosongan kekuasaan di Hongaria dan Bohemia. Kekalahan ini menyebabkan Kekaisaran Ottoman menguasai sebagian besar wilayah Hongaria yang berdampak pada peningkatan kekuatan Muslim di Eropa Tengah untuk beberapa abad berikutnya. Wilayah Hongaria menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman selama lebih dari 1 abad setelah peristiwa ini. Habsburg, dinasti Austria yang sebelumnya memiliki pengaruh besar di Hongaria, mulai kembali merebut kembali wilayah tersebut pada abad ke-17. Peperangan Mohacs mencatat dampak besar pada keseimbangan kekuasaan di Eropa pada masanya, mengubah peta politik dan memberikan kekuatan lebih besar pada Kekaisaran Ottoman di wilayah tersebut. Saat tentara Ottoman menyerang Mohacs pada tanggal 29 Agustus 1526, pasukan mereka berada dalam kondisi yang sangat baik dari segi jumlah maupun persiapan militer. Berikut adalah rincian kondisi pasukan Muslim yang menyerang Mohacs.
Sultan Sulaiman I memimpin tentara Ottoman yang terdiri dari sekitar 100.000 hingga 150.000 tentara. Pasukan ini meliputi berbagai unit seperti infanteri, kavaleri, dan pasukan pendukung, serta pasukan Janissary yang sangat terlatih dan elit. Tentara Ottoman dikenal sangat terlatih dan disiplin tinggi. Janissary, pasukan elit Ottoman, menjadi kekuatan inti yang sangat efektif dalam pertempuran. Mereka dilatih untuk menjadi pejuang profesional dan memiliki pengalaman bertempur yang luas. Pasukan Ottoman dilengkapi dengan berbagai persenjataan canggih, termasuk senjata api, meriam, dan alat tempur berat. Ini memberi mereka keunggulan dalam pertempuran melawan pasukan Kristen yang biasanya kurang memadai dalam persenjataan. Tentara Ottoman juga memiliki logistik yang kuat dengan suplai makanan, persenjataan, dan pengobatan yang memadai untuk mendukung operasi militer skala besar. Sultan Sulaiman I secara pribadi memimpin pasukan Ottoman. Ia dikenal sebagai komandan yang berpengalaman dan cakap dalam merancang taktik militer yang efektif. Pasukan Ottoman mampu mengkoordinasikan serangan dengan baik, mengingat dominasi mereka dalam penggunaan taktik perang gerilya serta serangan langsung yang efektif. Pasukan Ottoman termotivasi oleh janji kejayaan agama dan politik. Perang ini dipandang sebagai ekspansi wilayah Islam dan upaya untuk memperluas kekuasaan Ottoman ke Eropa Tengah. Kesatuan dan semangat juang yang tinggi menjadi ciri khas pasukan Ottoman dalam menghadapi pertempuran besar seperti di Mohacs. Dengan kondisi ini, pasukan Ottoman berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Hongaria yang jauh lebih kecil dan kurang terlatih, serta memiliki senjata dan logistik yang kurang memadai untuk menahan serangan besar dari pasukan Ottoman yang sangat terorganisir dan modern. Sebelum peperangan di Mohacs pada tahun 1526, kondisi wilayah tersebut dan kerajaan Hongaria secara keseluruhan berada dalam situasi yang sulit dan tidak stabil. Berikut adalah gambaran kondisi Mohacs dan kerajaan Hongaria pada saat itu. Kerajaan Hongaria pada awal abad ke-16 berada dalam kondisi politik yang lemah. Raja Ludovico II yang memerintah sejak 1516 menghadapi tantangan dari berbagai faksi bangsawan, serta ancaman dari Kekaisaran Ottoman di selatan dan Habsburg di barat. Perselisihan internal di kalangan bangsawan Hongaria membuat kerajaan sulit untuk bersatu dalam menghadapi ancaman eksternal. Hal ini menyebabkan kekuatan militer yang terbagi-bagi, sehingga kurang efektif dalam menanggapi invasi besar. Kekaisaran Ottoman di bawah pimpinan Sultan Sulaiman I semakin memperluas pengaruhnya ke wilayah Eropa Tengah, termasuk Hongaria. Invasi dan upaya perluasan ini menciptakan ketegangan yang tinggi dengan kerajaan Hongaria. Pada tahun-tahun sebelumnya, pertempuran seperti pengepungan Belgrade pada tahun 1521 menunjukkan kekuatan Ottoman yang terus meningkat di kawasan tersebut. Pasukan Hongaria jauh lebih kecil dibandingkan dengan tentara Ottoman yang berjumlah jauh lebih besar. Raja Ludovico II berusaha menggalang aliansi dengan negara-negara Kristen Eropa lainnya, tetapi bantuan yang diterima sangat terbatas. Logistik dan persenjataan Hongaria juga lebih rendah, tidak sebanding dengan persiapan Ottoman yang lebih modern dan canggih. Kondisi ekonomi Hongaria saat itu juga tidak stabil, yang memengaruhi kemampuan untuk mendukung kebutuhan militer secara memadai. Infrastruktur yang lebih lemah turut berkontribusi pada kesulitan menggerakkan pasukan dan mempertahankan wilayah yang luas. Meskipun Raja Hongaria berusaha menjaga kesatuan Kristen melawan ancaman Muslim, sentimen nasionalisme Hongaria tetap ada dan mendorong perjuangan untuk mempertahankan wilayah secara mandiri. Dengan kondisi seperti ini, Mohacs menjadi titik krusial dalam pertempuran antara tentara Ottoman yang jauh lebih besar dan terorganisir dengan baik melawan pasukan Hongaria yang terbagi dan kurang terlatih, memicu hasil yang tragis bagi kerajaan Hongaria pada tahun 1526. Setelah peperangan di Mohacs pada tanggal 29 Agustus 1526, kondisi wilayah Mohacs dan kerajaan Hongaria secara keseluruhan mengalami perubahan signifikan. Kekalahan Raja Ludovico II dan pasukan kerajaan Hongaria yang kalah dalam pertempuran menyebabkan dampak yang luas di wilayah tersebut. Berikut adalah kondisi Mohacs dan kerajaan Hongaria pasca peperangan. Setelah kemenangan di Mohacs, pasukan Ottoman di bawah pimpinan Sultan Sulaiman I segera mengambil alih sebagian besar wilayah Hongaria, termasuk kota Mohacs. Kota ini menjadi bagian dari wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman.
Wilayah Hongaria di bawah kekuasaan Ottoman dikenal sebagai bagian Utrakwistika atau bagian tinggi Hongaria yang meliputi daerah selatan dan tengah. Sementara bagian Transilvania dan bagian tinggi tetap berada di bawah pengaruh kerajaan Habsburg. Dengan jatuhnya Raja Ludovico II, kekuasaan kerajaan Hongaria terpecah antara Habsburg dan Ottoman. Habsburg di barat dan utara, sementara Ottoman menguasai bagian selatan dan tengah. Wilayah Hongaria yang dikuasai Ottoman dipimpin oleh Wazir Pasha sebagai gubernur, dengan tentara Ottoman tetap menjaga ketertiban di wilayah tersebut. Peperangan yang berdarah dan perebutan wilayah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap infrastruktur dan perekonomian wilayah, termasuk di Mohacs dan sekitarnya. Kota-kota besar seperti Buda dan Pest mengalami kerusakan besar akibat pertempuran dan pendudukan militer. Penduduk lokal terpaksa mengungsi ke wilayah yang tidak dikuasai Ottoman atau di bawah kekuasaan Habsburg. Ini mengakibatkan perubahan signifikan dalam struktur demografi daerah-daerah yang dikuasai oleh Ottoman. Wilayah yang dikuasai Ottoman tetap menjadi sumber ketegangan antara kekuatan Muslim dan Kristen di Eropa Tengah. Wilayah tersebut menjadi basis kekuatan Ottoman di Eropa selama lebih dari 1 abad sampai kebangkitan Habsburg di abad ke-19 yang akhirnya membentuk kembali peta politik wilayah tersebut. Setelah peperangan, pengaruh budaya dan agama Ottoman mulai tumbuh di wilayah yang dikuasai dengan peningkatan jumlah masjid, lembaga pendidikan Islam, dan administrasi yang didominasi oleh kebijakan Ottoman. Secara keseluruhan, kondisi pasca peperangan di Mohacs menandai awal dari dominasi Ottoman yang cukup panjang di Eropa Tengah, dengan dampak yang luas pada politik, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat Hongaria di bawah pemerintahan asing. Pada Perang Mohacs yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 1526, pasukan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman Perempar menghadapi pasukan kerajaan Hongaria yang jauh lebih kecil dan kurang terorganisir. Kondisi pasukan Muslim atau Ottoman dalam pertempuran tersebut menunjukkan keunggulan, baik dalam jumlah, persenjataan, maupun taktik. Berikut adalah kondisi pasukan Muslim Ottoman selama Perang Mohacs. Sultan Sulaiman Perempar memimpin tentara Ottoman yang sangat besar, dengan perkiraan jumlah pasukan antara 100.000 hingga 150.000 tentara. Pasukan ini terdiri dari berbagai unit seperti Janissary, pasukan elit, kavaleri, artileri, dan pasukan pendukung lainnya. Pasukan Ottoman dilengkapi dengan senjata canggih seperti meriam, panah berbasis busur panjang, dan artileri berat yang mampu memberikan dominasi dalam pertempuran jarak jauh maupun dekat. Selain itu, pasukan Ottoman memiliki logistik yang sangat baik, seperti suplai makanan, amunisi, dan perbekalan yang memastikan kelancaran operasi militer. Pasukan Ottoman dikenal sebagai tentara yang sangat terlatih dan disiplin tinggi. Janissary sebagai pasukan elit merupakan inti kekuatan yang sangat terorganisir dalam menghadapi pertempuran. Mereka berlatih keras dan memiliki pengalaman luas dalam peperangan. Pasukan lain seperti kavaleri juga terlatih secara profesional dan mampu mengoordinasikan serangan dengan baik. Sultan Sulaiman I adalah pemimpin yang berpengalaman dalam taktik militer, mampu merancang serangan efektif dan fleksibel. Pasukan Ottoman menggunakan taktik serangan gabungan antara kavaleri yang bergerak cepat dan Janissary yang bertempur dalam garis pertahanan yang kokoh. Strategi Ottoman juga mencakup penggunaan artileri untuk menghancurkan benteng dan posisi pertahanan lawan sebelum pertempuran langsung. Semangat pasukan Ottoman sangat tinggi, dengan dukungan ideologi ekspansi wilayah Islam, serta kejayaan yang dijanjikan oleh Sultan Sulaiman Perempar sebagai pemimpin kekaisaran besar yang sedang memperluas kekuasaan. Keberadaan Sultan di medan perang juga meningkatkan semangat tempur, karena prajurit Ottoman memandangnya sebagai sosok yang sangat dihormati dan disegani. Banyak prajurit Ottoman memiliki pengalaman bertempur di berbagai wilayah sebelumnya, seperti di Timur Tengah, Balkan, dan Eropa Timur, yang memberikan keuntungan tambahan dalam pertempuran melawan tentara yang kurang terlatih. Dengan kondisi ini, pasukan Ottoman mampu menguasai medan perang Mohacs dengan dominasi yang mutlak, mengalahkan pasukan kerajaan Hongaria yang jauh lebih kecil dan kurang terorganisir. Perang Mohacs memperlihatkan kekuatan militer Ottoman yang sangat superior dalam konteks abad ke-16. Perang Mohacs pada tahun 1526 menandai salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam dan hubungan antara Kekaisaran Ottoman dengan dunia Kristen Eropa Tengah.
Peristiwa ini yang berakhir dengan kekalahan signifikan bagi umat Islam dan dominasi Ottoman di wilayah Eropa Tengah, menarik perhatian para ilmuwan dan ulama Islam pada masa itu. Berikut adalah pandangan mereka terhadap kondisi umat Islam dan peristiwa tersebut. Ulama dan ilmuwan Muslim pada masa itu melihat Perang Mohacs sebagai bagian dari perjuangan umat Islam untuk memperluas kekuasaan Islam di Eropa Tengah. Bagi mereka, pertempuran ini adalah upaya untuk melanjutkan ekspansi wilayah Muslim yang dimulai sejak masa awal kekuasaan Ottoman. Keberhasilan Sultan Sulaiman I dalam mendominasi medan perang di Mohacs juga dilihat sebagai tanda kebesaran kekuasaan Islam yang berkembang di wilayah tersebut. Meskipun Ottoman menang, beberapa ulama dan ilmuwan menganggap bahwa kekalahan ini harus menjadi pelajaran berharga. Mereka menganalisis penyebab kekalahan, seperti kurangnya persiapan yang memadai dari kerajaan Hongaria, kurangnya dukungan dari negara-negara Kristen Eropa lainnya, serta tantangan logistik dan politik yang dihadapi Ottoman. Beberapa ulama juga menilai bahwa kekalahan ini menciptakan peluang bagi peningkatan semangat perjuangan umat Islam untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh Ottoman dalam beberapa dekade berikutnya. Para ilmuwan Muslim memuji strategi yang diterapkan oleh Sultan Sulaiman III dalam mengatur pasukannya, terutama penggunaan taktik kombinasi antara Janissary dan kavaleri, serta penggunaan meriam dan artileri yang memberikan keunggulan besar dalam pertempuran. Kepemimpinan yang kuat dari Sultan Sulaiman I dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan Ottoman, meskipun beberapa ulama juga mencatat pentingnya memperbaiki kelemahan dalam logistik dan komunikasi selama pertempuran. Ulama melihat bahwa kemenangan Ottoman di Mohacs memiliki dampak jangka panjang pada perluasan wilayah Muslim di Eropa, tetapi juga memperingatkan adanya potensi tantangan yang harus dihadapi dalam mempertahankan wilayah tersebut. Pandangan ini menekankan perlunya persatuan umat Islam di seluruh dunia untuk menghadapi ancaman kekuatan Kristen yang bersatu di bawah Habsburg dan aliansi negara-negara Eropa lainnya. Beberapa ulama merenungkan masa depan, mengingat bahwa pertempuran di Mohacs bukan akhir dari perjuangan umat Islam di Eropa Tengah. Mereka menekankan pentingnya memperkuat basis pendidikan, dakwah, dan pembinaan moral untuk menghadapi tantangan di masa depan. Secara keseluruhan, pandangan ulama dan ilmuwan Muslim terhadap Perang Mohacs melihatnya sebagai peristiwa penting yang memiliki dampak besar terhadap geopolitik Islam di Eropa Tengah. Meskipun ada kekalahan, mereka tetap melihat bahwa kejayaan Ottoman di masa depan akan terus bergantung pada kekuatan spiritual, persatuan, dan kesiapan menghadapi tantangan global. Perang Mohacs pada tahun 1526 adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam dan perjuangan Kekaisaran Ottoman untuk memperluas kekuasaan mereka di Eropa Tengah. Para ilmuwan Muslim dan ulama melihat peperangan ini sebagai bagian dari upaya ekspansi Islam dan melihat berbagai dimensi, baik keagamaan, politik, dan sosial. Berikut adalah pandangan mereka terhadap peperangan oleh umat Islam dalam konteks Perang Mohacs. Bagi para ulama dan ilmuwan Muslim, Perang Mohacs dianggap sebagai bagian dari perjuangan jihad untuk menyebarluaskan ajaran Islam dan memperluas wilayah kekuasaan Ottoman ke Eropa Tengah. Ulama melihat bahwa perang ini merupakan upaya untuk melawan dominasi Kristen di Eropa dan memperjuangkan kedaulatan Islam di wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari kekuasaan Islam, seperti Hungaria pada masa lalu. Ulama memandang Sultan Sulaiman I sebagai pemimpin yang berhasil menjaga kekuasaan Islam dengan keberhasilan dalam ekspansi militer di Eropa. Sultan Sulaiman dianggap sebagai khalifah yang memimpin umat Islam dalam perjuangan melawan kekuatan non-Muslim. Ilmuwan Muslim memuji organisasi militer Ottoman yang terlatih baik dan disiplin tinggi dalam menghadapi tantangan besar seperti dalam Perang Mohacs. Ulama dan ilmuwan melihat Sultan Sulaiman Erperath sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dalam mengatur pasukannya dengan strategi gabungan, menggunakan taktik yang efektif untuk menghadapi pasukan Kristen yang lebih kecil tetapi lebih terorganisir. Mereka memuji penggunaan artileri dan pasukan elit seperti Janissary yang memainkan peran kunci dalam hasil kemenangan Ottoman. Bagi ilmuwan Muslim, kemenangan Ottoman di Mohacs menunjukkan kemajuan Islam dalam menghadapi kekuatan Kristen yang menyatukan diri melawan ancaman Muslim. Hal ini memotivasi umat Islam di seluruh dunia untuk bersatu dalam mendukung ekspansi dan pertahanan wilayah Muslim. Namun, beberapa ulama mencatat bahwa kemenangan ini tidak menjamin kelanggengan kekuasaan Ottoman
tanpa tantangan yang terus berlanjut, baik dari serangan eksternal maupun tantangan internal. Ulama mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek spiritual dalam peperangan, di mana keimanan dan moralitas prajurit Muslim menjadi faktor yang menentukan keberhasilan. Mereka menekankan perlunya persiapan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan masa depan. Peperangan juga dilihat sebagai sarana untuk menguatkan hubungan umat Muslim dengan Allah, menegaskan kembali nilai-nilai jihad sebagai jalan utama dalam menegakkan kekuasaan Islam di dunia. Beberapa ilmuwan juga mencatat bahwa meskipun kemenangan diperoleh di Mohads, perang ini tetap menjadi pelajaran berharga. Kekalahan sebelumnya dan tantangan di masa depan menunjukkan perlunya meningkatkan koordinasi, logistik, dan persiapan yang lebih baik. Secara keseluruhan, pandangan ulama dan ilmuwan Muslim terhadap perang Mohads menganggap peperangan sebagai bagian dari upaya besar untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Mereka melihatnya sebagai bagian dari jihad yang perlu dilakukan untuk melindungi umat Islam dan mempertahankan kedaulatan Islam di Eropa Tengah. Perang Mohads pada tahun 1526 meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah Eropa dan perkembangan wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Meskipun Kekaisaran Ottoman akhirnya menguasai sebagian besar wilayah Hongaria setelah kemenangan di Mohads, jejak warisan umat Islam tetap terasa dalam berbagai aspek, baik di bidang politik, budaya, sosial, dan agama. Berikut adalah beberapa jejak warisan umat Islam dari Perang Mohads. Kemenangan Ottoman di Mohads memperluas wilayah kekuasaan Muslim di Eropa Tengah. Kota-kota seperti Buda, Pest, dan sebagian besar wilayah Hongaria selatan dikuasai oleh Ottoman selama lebih dari 100 tahun hingga awal abad ke-17. Wilayah yang dikuasai Ottoman menciptakan keberadaan komunitas Muslim di kawasan tersebut, termasuk peningkatan populasi Muslim dan masjid yang didirikan, seperti Masjid Buddha yang menjadi salah satu peninggalan penting hingga saat ini. Bangunan-bangunan seperti masjid, medrese, lembaga pendidikan Islam, dan hammam, mandi umum, didirikan di wilayah yang dikuasai Ottoman. Struktur arsitektur Islam seperti mihrab dan menara masjid mulai menghiasi kota-kota di bawah kekuasaan Ottoman. Bahasa Arab dan tulisan Arab mulai menjadi bagian dari budaya intelektual di wilayah tersebut, mempengaruhi seni, sastra, dan pendidikan. Perang Mohads memperlihatkan bagaimana kekuatan Muslim, terutama di bawah kepemimpinan Ottoman, berupaya menyatukan wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari kerajaan Kristen. Komunitas Muslim mulai tumbuh di berbagai kota yang dikuasai Ottoman, termasuk komunitas Bosnia, Albania, dan Turki yang menetap di wilayah tersebut. Beberapa pemimpin Muslim seperti Wazir Pasha di wilayah yang dikuasai Ottoman memainkan peran penting dalam mengatur administrasi, hukum, dan sistem pendidikan. Selain masjid, jejak arsitektur Islam juga terlihat dalam bentuk jembatan, kanal, dan benteng yang dibangun oleh Ottoman untuk memperkuat pertahanan di wilayah tersebut. Struktur ini menjadi bukti dari dominasi dan kehadiran budaya Muslim di wilayah yang sebelumnya beragama Kristen. Pendidikan Islam di wilayah yang dikuasai Ottoman mengalami kemajuan pesat dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama serta ilmu-ilmu lainnya seperti matematika, filsafat, dan astronomi. Ulama dan ilmuwan Muslim mulai menjadi bagian dari komunitas intelektual di wilayah tersebut, berkontribusi pada penyebaran pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Administrasi Ottoman memberikan pengaruh besar dalam sistem pemerintahan lokal di daerah yang mereka kuasai. Hukum-hukum Islam diterapkan di sebagian besar wilayah yang dikuasai Ottoman, yang mempengaruhi sistem hukum dan keadilan di daerah tersebut. Struktur birokrasi yang dibangun selama pemerintahan Ottoman berperan dalam mengatur wilayah yang luas dengan memadukan elemen-elemen tradisional Islam dengan praktik lokal. Selama masa kekuasaan Ottoman, interaksi antara budaya Muslim dan lokal memberikan pengaruh yang bertahan lama pada identitas budaya lokal di Hongaria, terutama dalam seni, makanan, bahasa, dan adat istiadat yang masih terlihat hingga masa-masa setelah jatuhnya kekuasaan Ottoman di Eropa Tengah. Dengan demikian, jejak warisan umat Islam di Perang Mohads mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada perkembangan budaya, politik, dan sosial di wilayah tersebut, yang terus mempengaruhi kawasan tersebut bahkan setelah hilangnya kekuasaan Ottoman. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairon katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.